Apa kabar saudara? Luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, yang melimpah-limpah, yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Urapi kami semua Bapa. Haleluya, terima kasih. Amin. Kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kita sama-sama pujikan pujian dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya, percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Kami percaya Tuhan, mukjizat masih ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Yesus yang membuat mukjizat dalam hidup kami.
Nama sendiri yang pujikan pujian ini. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami percaya. Terima kasih Yesus. Sekali lagi pujikan pujian dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Semua katakan, aku percaya, ada mukjizat. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Semua katakan, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Semua katakan, aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, ada mukjizat. Aku percaya, ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Berikan suara-suara untuk Allah kita. Mari sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat mukjizat dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tahu apapun yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu pergumulanmu saat ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia yang akan bertindak dalam hidupmu. Makasih Yesus. Kau baik seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Katakan seperti pelangi sehabis hujan. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan mari saudara-saudara untuk berdiri, kita sama-sama katakan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya, Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kami percaya mukjizat-Mu masih berlaku dalam hidup kami. Saudara yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi
dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita anak-anak yang disayang Tuhan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Ada sukacita besar saat kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Yes, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
kuasa, siapa dapat melawan? Coba katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Amin. Berikan sorak-sorak untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak untuk Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ada? Iya Tuhan. Puji Tuhan. Kalau nggak ada saya yang mau saksi. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan baik. Amin. Saya diberikan talenta suka kerja. Ya, saya tidak mau pulang kerja, motor saya di belakang kosongan sia-sia. Jadi saya berangkat bawa uang, pulang juga harus bawa uang. Ya, jadi itu talenta, wes bukan talenta ya, itu kekuatan tersendiri dari Tuhan buat hidup saya. Saya itu kalau berangkat kerja, gojek saudara, gojek dulu, jemput teman saya di daerah Jagalan, terus berangkat kerja. Pulangnya pun gojek saudara, nganter teman saya. Terus saya masih cari sesuatu yang bisa saya jual. Cari sesuatu yang mungkin harganya murah, terus saya jual lagi. Nah itu ya. Terus kan sekarang musim hujan ya saudara, musim hujan. Jadi saya itu tiap pulang kerja bawa obat kiriman sama bawa sesuatu yang bisa saya jual. Saya taruh belakang sepeda saya kirim saudara. Banyak, sepeda motor saya kecil jadi saya kirim itu sampai 2-3 karton saudara. Badan saya enggak, saya punya jas hujan cuma satu, jas hujan kresek ya. Badan saya enggak saya tutupi jas hujan, tapi barang saya tutupi jas hujan. Saya cukup pakai jaket parasit ya, enggak kehujanan. Makanya saya beli jaket parasit supaya saya enggak kehujanan. Nah, pada saat itu hujan deras saya bawa 3 karton di belakang sepeda motor saya, terus di depan ada 2 kresek ya. Wes gitu, saya itu alergi dingin saudara ya. Jadi kalau musim dingin gini setiap hari wahing-wahing saudara, wahing setiap hari, ndak pagi, ndak siang, ndak malam, wahing terus ya. Pak wahing terus akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, saya mau kirim barang. Ndak kuat saudara, badan saya itu menggigil, kaki saya itu ndredeg saudara sampai gemeter. Tapi gimana, saya sudah janji sama orang buat kirim barang ya. Akhirnya saya minta tolong sama Tuhan, pertolong saya enggak telepon siapa-siapa, saya enggak telepon suami saya. Percuma saya telepon suami saya pun dia kerja, enggak akan langsung sampai di tempat nolong saya enggak. Tapi saya percaya kalau saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya enggak kuat, Tuhan langsung datang. Tuhan saya butuh pertolongan, Tuhan langsung datang. Karena satu, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Kita ngomong kayak telepon, Tuhan saya butuh kekuatan, Tuhan kasih kekuatan. Akhirnya Tuhan saya butuh kekuatan. Dari arah Wonokromo, itu kaki saya itu sudah gemeter saudara. Badan saya itu panas, wahing gak mari-mari. Tapi saya harus kirim barang 3 karton ke daerah Jemur Sari. Saya lewat daerah Wonokromo, daerah bawah jembatan itu kan ada rel kereta ya saudara. Ngeleyong saudara, itu rel kereta itu kan licin jalannya ya. Jadi ngeleyong sempet gini,
kaki saya pendek, ndak sempet jagang. Tapi puji Tuhan, kok iso moro-moro kaki itu dawa karepe dhewe saudara. Panjang karepe dhewe jadi sak jagang, ndak sampai tiba saya. Ya itulah Tuhan ya. Karena kaki saya pendek ya toh, mosok moro-moro langsung iso jagang, ndak mungkin. Saya tahu itu pertolongan Tuhan. Ya, saya ndak kuat redek saudara. Wis ini wahing terus sampai maaf bicara ya. Masker itu tak buat tisu supaya ini air dari hidung ini keluar itu tak serut gini wis. Gak pakai masker. Karena saya bawa cuma masker, sekarang saya bawa 3 masker ya supaya saya saat jrot gitu saya bisa ganti masker ya. Maaf bicara saudara ya. Terus akhirnya saya ndak kuat saya minggir di RSAL. Minggir di RSAL, barang saya tutupi sama jas hujan, minggir, saya tidur saudara. Dalam keadaan hujan deres, saya tidur di depannya RSAL. Saya jagang sepeda motor saya 2, saya tidur di atasnya sepeda motor. Saya taruh kepala saya di mana? Di stangnya sepeda motor itu. Saya taruh. Sebelum saya tidur saya ngomong sama Tuhan, Tuhan jagai saya, jagai barang saya. Saya mau tidur sebentar Tuhan, saya capek. Saya capek Tuhan. Saya cuma bilang gitu sama Tuhan. Saya takutnya itu apa saudara? Ini obat isinya. Barang saya nanti kalau tidak dijagai sama Tuhan, diambil orang saudara. Karena sudah ada kelihatan tulisannya. Obat, pasti orang tahu itu obat isinya. Sama depan tuh jas hujan 3 kresek. Dan obat 2 karton, yang jas hujan 1 karton. Tuhan saya capek, saya kuat. Badan saya panas saudara masuk. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Tuhan baik, Tuhan jagai saya sampai tidur 10 menit saudara. Dalam keadaan hujan deres, saya bisa tidur 10 menit. Dan saat saya bangun, saya sudah gak kebres-kebres. Padahal saya itu hujan deres dan angin. Tuhan luar biasa. Tinggal telepon sama Tuhan. Tuhan jagai saya. Tuhan jagai saya. Bisa tidur 10 menit. Kalau di rumah, saya malah gak bisa tidur saudara. Gebres, gak mari-mari. Gebres saudara. Sampai kepala saya pusing. Di jalan, dalam keadaan hujan deres, kepala saya taruh sepeda motor. Saya bisa tidur nyenyak. Itu karena semua pertolongan Tuhan. Ya, jadi Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-sekali. Percaya itu pengalaman hidup. Saudara kalau mendengar kesaksian orang gini, mosok sih, karena saudara enggak mengalami. Tapi kalau saudara mengalami setiap hari pertolongan Tuhan, setiap hari Tuhan menjagai kita, saudara akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tinggal telepon saudara, Tuhan saya enggak kuat, Tuhan butuh pertolongan. Tuhan akan datang buat hidup kita. Amin saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Kami tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan. Apapun gelombang masalah kami Tuhan, saat kami datang kepadamu, kami tenang bersamamu. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sekali lagi pujikan pujiannya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar, haleluya, seruan hatiku,
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Makasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Makasih Yesus, makasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
pernyataan iman kami ya Tuhan. Kami akan tenang jika Engkau ada bersama kami. Tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan selama hari-hari ini. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bisa beribadah untuk mempermuliakan nama Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur dalam hati kami bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu sudah lihat ya di mimbar ya, luar biasa. Selain backgroundnya, puji Tuhan, ini masih belum selesai Bapak Ibu ya. Kita juga import singer dari luar negeri, rambutnya kuning-kuning. Luar biasa. Lo khusus mari kini WLE. Puji Tuhan ya. Kita langsung saja buka di Filipi 2 ayat 12 sampai yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Kenapa saya pakai ayatnya panjang? Karena ini surat. Seringkali ini hanya dikutip di ayat 12 tok. Ya kan? Kerjakanlah keselamatanmu, tapi tidak lihat konteksnya ini apa, kenapa sampai ada atau berbunyi seperti ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Titik koma ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat ayat ini, sebetulnya jelas sekali ya Bapak Ibu, bahwa surat ini menekankan supaya kita ini tetap konsisten. Tahu ya konsisten? Terus menerus begitu. Terus menerus melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Makanya ayat ini mengatakan apa? Hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Ini sebetulnya satu pernyataan Rasul Paulus melihat jemaat di Filipi. Orang Filipi itu kenceng-kenceng saudara. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan di terakhir, Paulus itu sempat berkata apa? Tidak ada jemaat yang mengadakan perhitungan selain jemaatnya Filipi. Yang lain bantu selesai, bantu pokoknya kelihatan begitu. Tapi Filipi tanya-tanya begitu. Tapi Rasul Paulus juga tidak pernah bingung. Gitu. Dan ini pun sebetulnya Rasul Paulus memuji. Dikatakan kamu senantiasa taat, yaitu 12 ten. Berarti apa? Paulus melihat mereka tetap terus-menerus melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Dikatakan titik dua, titik koma. Kalau ada titik koma dalam kalimat bahasa, itu harus tahu, itu kalimat itu setara. Tahu ya setara? Sama, contohnya begini. Saya lagi berkhotbah, istri saya mengajar sekolah minggu.
Jadi yang dilakukan bersamaan bisa seperti itu. Jadi saya melakukan bagian saya, istri saya melakukan bagiannya. Atau mungkin yang lain. Bapak bekerja, ibu menjahit baju. Titik bapak lagi bekerja, titik koma, ibu sedang menjahit baju. Berarti apa? Sama. Apa yang dikatakan? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini seringkali mandek sampai sini. Ini masih koma. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Masih koma lagi. Karena Allah lah yang 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini baru titik. Lah, kalau kita mau melihat ayat ini jelas ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau kita lihat dalam teks bahasa aslinya, teruslah mengerjakan keselamatanmu. Mengerjakan apa? Keselamatanmu. Maksudnya apa? Hasil dari keselamatan itu. Jadi apa maksudnya? Ayat ini menjelaskan karena kita selamat, makanya kita kerjakan. Bukan kita mengerjakan supaya selamat. Ingat baik-baik ayat ini. Jadi karena kita sudah menerima keselamatan itu, makanya kita lakukan. Dampak dari orang yang selamat adalah melakukan apa? Firman Tuhan. Kalau ada orang bertanya, loh Pak, itu loh katanya sudah pelayanan. Kok ada begini? Loh kok masih berbuat dosa? Loh bisa tinggal dilihat dia percaya Yesus apa enggak. Sungguh-sungguh apa enggak? Kuncinya Efesus 1, 13, 14. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan sebagai jaminan sampai apa? Penggenapannya. 1 Yohanes 3:9, orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Dan ia tidak akan mampu terus-menerus berbuat dosa. Karena apa? Ada benih ilahi. Kaitannya apa benih ilahi sama Roh Kudus? Sama. Ketika kita percaya, Roh Kudus diberikan sebagai benih ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang bertumbuh, yang mengingatkan, menyadarkan. Ini loh peranannya Roh Kudus. Seringkali kita ini mengabaikan peranan Roh Kudus, hanya lihat dari sisi manusia atau ayo berubah, lupa. Dia kadang-kadang mau berubah, tapi karena masih terikat, gak iso. Terikat dengan apa? Mungkin pornografi. Ada orang yang sudah terikat kayak begini, ini sudah edik sulit saudara. Butuh waktu, butuh didoakan, dibebaskan. Apalagi yang seringkali orang ngomong sulit, ngomong apa? Berubah. Pakai yang namanya rokok kudus. Sulit ya katanya. Sebetulnya bisa saja kalau dia mau. Karena apa? Kenapa dia nggak bisa? Karena pakai kekuatannya sendiri. Ada Tuhan yang bisa merubah. Kita lupa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang sanggup merubah, yang sanggup membimbing, yang sanggup memulihkan, merubah konsep berpikir. Makanya saya bilang, metanoia itu artinya pertobatan konsep berpikir. Kalau ininya nggak dirubah, nggak berubah hidupnya. Sulit. Makanya ada orang bilang apa? Aku ingin ini, yang ini. Masalahnya apa? Ini. Caranya Tuhan merubah ini apa? Melalui masalah. Dengan adanya masalah baru orang sadar. Makanya Yakobus menulis apa? Berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ketika dia tahan uji, tekun, ia akan memperoleh apa? Mahkota. Ada mahkotanya loh Bapak Ibu. Proses dalam kehidupan percaya, dalam akhirnya apa? Mahkota. Tapi goal apa? Prosesnya inilah merubah melalui masalah. Seringkali saya cerita, ya kan? Paman saya dulu waktu masih hidup, ngerokok kayak kereta api, apalagi kalau sudah kerja. Ini tidak bisa berhenti, alasannya tidak bisa konsentrasi kalau nggak ada rokok ini. Ya kan, saya masih ingat itu gudang garam merah ya, rokok hidup. Wes ini mantap. Suatu saat Tuhan izinkan apa? Pembuluh darahnya pecah di hidung.
Untung enggak di sini, saudara. Di sini. Leneng kene, stroke atau mati. Masuk rumah sakit. Semua besuk, dan saya masih ingat dokternya itu ngomong gini. Periksa. Om masih pingin hidup. Iya, siapa sih pengen mati ya gitu. Kalau Om pingin hidup, berhenti merokok Om. Untung ya Om, pecahnya di hidung mimisen. Kalau pecahnya di kepala Om, stroke atau mati, ya lek mati. Kalau stroke, nyusahin orang-orang yang ada di keluarganya Om. Sejak saat itu, paman saya berhenti merokok. Dengan usaha apapun dia tidak merokok. Entah makan manisan, entah makan permen pedas, pokoknya dia tidak merokok. Karena apa? Pengen hidup. Walaupun pada akhirnya juga meninggal ya. Meninggalnya kena jantung, lihat Piala Dunia, saudara. Mana masih ingat, karena apa? Malamnya itu sempat jadi pembicaraan RT RW-nya, karena malamnya itu ngurus surat pindah anaknya ke Bali. Sudah selesai semua, malam nonton Piala Dunia, pagi jam 5 dibangun istri, ayo pindah sama. Sudah tidak ada. RT RW-nya heboh akhirnya. Barusan tadi malam ketemu, sekarang ngurus surat lagi. Meninggal, pengantar meninggal. Kita tidak tahu. Tapi apa? Itulah cara kerja Tuhan untuk merubah konsep berpikir kita, paradigma. Ini kalau bahasa kerennya paradigma. Konsep berpikir. Duh Pak, firman Tuhan itu kan perlu dibaca, betul. Perlu dibaca, direnungkan untuk mengisi pengetahuan kita. Tapi kalau sekedar pengetahuan kita hanya kita terima sendiri, ya sekedar pengetahuan, pinter menghakimi orang, pinter ngritiki, tapi tidak pernah berubah hidupnya. Makanya ada peranan Roh Kudus, dipenuhi, dipimpin. Ini yang akan merubah konsep berpikir kita. Dilakukan. Baru orangnya Pak, decision makernya hati. Saya mau. Perilaku akan mempengaruhi perilakunya orang itu. Nah, ayat ini sebetulnya mengingatkan, teruslah konsisten. Engkau sudah selamat, tapi bentuk keselamatannya apa? Makanya Yakobus juga berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ngomong tok iman, tapi tidak ketok jelas ya apa. Makanya ini juga ayat ini berkaitan. Terus buktikan keselamatannya. Kalau ini jelas surat ini, dengan takut dan gentar, bukan saja sewaktu aku masih hadir. Maksudnya apa? Selama ada bapak rohaninya atau orang yang dianggap sebagai gurunya, dia kadang murid itu pasti nurut. Tapi ayat ini juga menjelaskan ketika gurunya nggak ada, pembimbing rohaninya nggak ada, tetaplah konsisten. Kerjakan itu. Keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi maksudnya apa Paulus? Mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan karena bapak rohaninya. Keselamatan itu bukan karena guru rohaninya. Keselamatan itu bukan karena saudara seimannya. Tapi berasal dari Tuhan. Jadi apa? Walaupun dilihat orang, gak dilihat orang, tetap lakukan bagiannya. Ini maksudnya. Masih koma. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Digarisbawahi, kerelaannya dan Allah yang mengerjakan. Berarti apa? Ada kerjasama yang seperti tadi saya katakan. Kalau nggak ada kerjasama sulit Bapak Ibu. Ayo berubah sulit saudara. Makanya kita perlu Tuhan. Perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Alkitab juga mengatakan penuh itu Roh Kudus itu berkarya dari mana? Dari dalam, pleroo, dan pimplimi dari luar. Cara kerjanya Tuhan itu seperti itu loh, lu orang percaya, luar biasa. Makanya Tuhan betul-betul jaga. Dalam kitab Yudas dikatakan apa? Bagi dialah yang menjaga kita supaya tidak terjatuh. Roh Kudus itu berperan loh. Tuhan tidak ingin kita jatuh. Tapi kadang-kadang kita ini yang terpleset, benar ya? Karena apa? Karena kita meninggalkan Tuhan. Makanya selalu saya katakan buah roh itu munculnya kapan? Ada yang bertanya, apakah itu terus-menerus absolut?
Tidak saudara, tidaknya kenapa saya katakan? Karena apa? Ketika orang itu bekerja sama dengan Roh Kudus, buah rohnya akan muncul. Nah itu. Ketika dia tidak bekerja sama Roh Kudus, ya hilang mana. Gitu. Makanya saya pakai ilustrasi sepeda. Yang kelompok golongan tua pasti tahu. Sepeda yang ada dinamo kecil. Jadi lek mau dimurupno itu, dipinek sik diglek, tuh rodane diengkoli. Lampunya jret, mar padang toh. Itu buah rohnya yang ketok. Ketika itu dilepas jelek, tak ketok. Loh Pak, kok pendeta bisa jatuh? Ya itu tadi karena dia tidak mau dipenuhi Roh Kudus. Makanya ada istilah mendukakan Roh Kudus, ya memadamkan roh dalam Efesus. Sebetulnya ya itu tadi, orang yang hidupnya tidak mau terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Orang yang hidupnya tidak mau terus menerus dipimpin Roh Kudus. Dan itu memang butuh latihan, butuh terus menerus. Makanya Roma 12 ayat 2b yang pernah saya sampaikan, hendaklah kamu diubahkan oleh apa? Pembaruan budimu. Roh Kudus berkarya dalam apa? Konsep berpikirnya orang. Makanya butuh latihan untuk membiasakan terus. Lama-lama kita akan apa? Menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Makanya saudara, ikutilah gaya hidup, tapi gak bisa-bisa toh. Ada yang bilang gitu toh. Kenapa? Karena pakai kekuatannya sendiri. Lupa ada Roh Kudus yang dimeteraikan. Makanya selalu saya katakan orang ke gereja belum tentu selamat. Kalau dia tidak percaya Yesus sungguh-sungguh dan hidupnya, hatinya ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Loh iya, gereja boleh besar kayak apapun belum tentu semuanya selamat. Karena apa? Belum tentu orang datang ke gereja itu cari Yesus sungguhan. Oh iya, saya kasih tahu jujur ini. Yesus datang untuk siapa? Buat orang yang percaya. Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya. Yang enggak percaya enggak apa-apa. Itu berlaku Matius 7. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan. Mbak, ayat ini menjelaskan apa, Mbak? Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Dalam teks aslinya pakai bentuk auris, saudara. Dari sejak awal, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Kamu tidak pernah percaya aku kok. Walaupun rajin ke gereja, walaupun sudah dibaptis, loh, walaupun sudah pelayanan. Loh, jangan dipikir kalau Kristen sejak lahir terus selamat. Enggak. Alkitab tidak pernah mengajarkan surga nunut neraka katut, Bapak Ibu. Nah, ya, yang ada adalah pribadi per pribadi. Makanya saya pun akan menekankan ke anak saya, walaupun itu anaknya pendeta. Dan mau percaya Yesus, mau, ayo papi doa, ikuti doanya papi. Selalu saya gitu. Termasuk 3 anak saya, 2 anak yang berikutnya. Sama. Kenapa? Karena saya tahu Alkitab tidak pernah mengajarkan itu tadi. Pribadi per pribadi, dan Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita itu masing-masing. Pertumbuhan rohani seseorang itu bisa berbeda-beda. Jangan ngomong saya sama istri saya sama tingkat kedewasaannya. Saya berdoa untuk istri saya juga supaya mengalami pertumbuhan rohani yang dewasa. Sama-sama, ini pribadi Bapak Ibu. Inilah caranya Tuhan memproses melalui masalah dalam keluarga, melalui proses kita diperhadapan dengan orang-orang yang ada di luar. Makanya apa? Kita bisa lihat ayat ini, teruslah lakukan secara konsisten keselamatan yang sudah kita terima. Untuk apa? Membawa dampak. Dan ingat ayat 13, itu Allah yang melakukan. Bekerja dalam hidup kita, bekerja sama. Sunergio, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Turut bekerja, sunergio, bersinergi. Kita melakukan bagian kita, Allah melakukan bagiannya. Nah ini, sampai sini ya. 12, ini baru 12-13 ini saudara. Dan dampaknya apa kita lihat? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, karena ini masih sambung.
supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Luar biasa saudara. Dari semuanya yang kita tahu bahwa saya sudah diselamatkan dan saya mau kerjakan itu, keselamatan sebagai bukti bahwa saya sudah selamat. Dan di dalam karya keselamatan itu bukan saya yang berusaha, tetapi Allah juga turut bekerja, bersinergi dengan saya. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita sendiri bisa kudus saudara, kita jadi suci, tidak perlu Yesus. Loh iya, tak kasih tahu. Orang-orang di luar sana agama yang lain ngajarin gitu. Gak perlu Yesus, gak perlu Tuhan. Bisa kudus kok. Ini pun ada gerakan New Age Movement, gerakan zaman baru dari gerakan kuno. Agama kuno juga menyusup mulai. Di semua agama ngajarin gitu. Bisa kudus, bisa Pak. Loh gitu gak perlu Yesus dong. Loh ya kan bisa masuk surga. Nanti orang kalau di surga bisa komplain. Loh saya lupa kudus terus Tuhan, kenapa saya kok tidak masuk surga? Loh saya pakai kekuatan sendiri loh, tidak pakai korban darah, tidak perlu loh. Loh iya toh. Kita bisa ngelihat tuh, kita bisa protes. Henok aja loh Tuhan, tidak pakai Tuhan Yesus bisa masuk surga. Loh ya kan, ingat ada kata-kata bergaul karib, berarti apa? Ada sinergi, lupa kita. Sehingga ayat ini tidak dibocok komplit saudara. Bergaul karib itu apa? Ada sinergi. Elia bisa naik, kalau tidak karya Tuhan ada kereta itu tidak karya Tuhan, tidak bisa naik Elia. Iya kan? Elia melayu-melayu terus peden itu ngadepi siapa itu? Ahasia ya. Ahab ya, sampai lari. Ahab. Iya, ada sama Isabel itu, sama mertuanya. Takut itu Elia. Elisa yang nerusin kan begitu. Kita bisa ngelihat ya bahwa semuanya itu harus ada sinergi manusia dan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Selalu saya tuakan begitu kan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa, bukanlah apa-apa. Karya ini sebetulnya kita bisa ngelihat, dan apa dampaknya di sini? Lakukanlah itu terus tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Tidak usah protes. Loh Pak, kok saya harus begini? Yang itu kok enggak? Itu urusannya dia. Itu urusannya dia. Karena apa? Ya itu tadi kembali. Tidak ada istilah namanya surga nunut, neraka katut. Makanya saya bilang perlombaan kita ini pribadi per pribadi. Pendewasaan rohani seseorang berbeda, walaupun itu dekat sama di kita, pasangan kita, anak kita, bisa berbeda-beda. Bahkan mungkin bisa saja dia lebih dewasa dari saya. Atau yang lain. Atau jemaat kadang lebih dewasa daripada pendetanya. Loh iya. Makanya apa? Bicara mahkota itu pribadi per pribadi. Enggak ada ceritanya pendetanya mahkotanya 5, nanti ada yang mahkota 4. Enggak ada saudara. Bahkan jemaat pun bisa mungkin mahkotanya 5 kalau pendetanya ada dosa. Mungkin enggak mahkotaan, enggak dapat apa-apa. Ya kan, karena lupa. Kalau pendeta dosa jangan pernah menghakimi. Dia berbuat dosa tapi kan kita enggak tahu saat-saat detik-detik terakhir kan. Bisa saja dia minta ampun. Betul ya? Tuhan ampuni saya, masuk surga tapi gak ada mahkotanya saudara. Karena apa? Hidupnya penuh dengan, selama ini tidak pernah melakukan bagiannya di Filipi 2, 12-13 itu tadi. Makanya ayat ini menjelaskan apa? Terus apa? Lakukan secara konsisten. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa? Supaya kamu tiada beraib. Orang gak lihat celah. Ya. Dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Jadi maksudnya apa? Kalau kita terus konsisten lakukan bagian kita akan bisa jadi terang.
Jadi saksi, orang bisa ngelihat. Oh ini loh yang namanya anaknya Tuhan, bukan anaknya hantu, kan gitu. Orang bisa ngelihat di situ. Oh selama ini, rajin ke gereja, tapi sama orang tuanya kurang ajar, saudara. Loh, orang akan melihat, wah ini kayak apa? Gajah numpak becak kan gitu. Tahu gajah numpak becak? Pernah lihat gajah numpak becak? Enggak pernah. Berarti apa? Bujuk. Gitu. Loh iya kan? Kalau kecuali becaknya becak khusus kan begitu. Tapi enggak pernah saya lihat gajah naik becak riwa-riwi di sini kan? Ya ada. Ayat ini mengingatkan supaya apa? Kita mempersiapkan ketika kita menjadi pelaku firman. Orang bisa lihat. Makanya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Cerita. Kayak Bu Marta tadi cerita, bersaksi. Ini loh gaya hidupnya kita. Bapak Ibu tidak harus bercerita di atas mimbar. Bukan di atas mimbar, kurang ajar. Di belakang mimbar. Kalau mimbar kan saya begini, kurang ajar ya. Atau di depan ini, tidak. Kita bisa bercerita dengan sesama. Oh kemarin puji Tuhan loh ya kan. Wah bener ya, iya dijaga. Nggak usah ngotot-ngototan percaya Yesus nanti selamat. Wah agamaku juga ngajar, nggak usah. Cerita aja pengalaman hidup itu. Orang bisa ngelihat kok. Betul. Orang bisa ngelihat kok. Beda ya pengikutnya Yesus sama. Dulu saya sebelum menggembalakan, kami pernah ada namanya persekutuan doa campur-campur. Jadi ada Kristen, ada dari agama yang lain, ada 4 agama kumpul jadi satu. Hanya Pak sharing. Tuhan itu penuh kasih enggak ya? Ya cerita versi anunya dia, cerita, kita cerita apa ada. Terus enggak ada indikasi apa-apa. Lama-lama mereka enak ya. Allahnya orang Kristen itu kok beda? Loh iya, beda. Nah itulah saatnya berita Injil disampaikan. Sama ketika saya di Adijasa, khotbah tentang keselamatan, makanya kalau di Adijasa itu adalah kesempatan saya KKR. Saya tidak pernah kalau di Adijasa khotbahnya, saudara-saudara, ya tidak ada. Kesempatan bagi saya kalau bisa ini mic-nya dibanderin, enggak ada mic saya teriak-teriak. Sampai dulu kalau itu penjaganya itu, wis, itu kalau pendeta bengak-bengok itu, saya bilang enggak apa. Karena apa? Supaya mereka dengar Injil. Kesempatan buat saya. Bahkan ketika saya diundang untuk ada pegawainya teman saya meninggal di daerah Jombang, itu di perjalanan itu mau ke kuburan itu banyak yang tertawa. Wong Kristen mati digitari gitu. Saya enggak pusing, enggak. Nunggu waktunya saya ngomong di kuburan. Betul yang datang banyak saudara KKR. Sampaikan sesuatu. Ya, kurang jeda. Ya, wes ini jeda. Nah itu saudara. Jadi apa? Kerjakan, tetap semangat, lakukan bagian kita untuk kita bisa apa? Jadi saksi. Karena zaman ini sekarang ini banyak orang-orang yang tidak semuanya mendengar berita yang baik. Mereka bisa lihat langsung dari apa? Dari kehidupan kita. Ya walaupun ada, puji Tuhan ya, kita sudah mulai ada di pengikut di Facebook. Salah satunya Bapak Barto Ahoren. Loh ya. Terus Bapak Anggi, itu masih saudara kelihatannya. Berdoa, perjalanan. Saya Pak Pendeta. Ya, yakin ini enggak kabeh soalnya. Yakin? Iya, lakukan semangat terus, percaya. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu kayak tadi pujian ya, Dok. Apa? Sehabis hujan, perangannya apa? Seperti pelangi sehabis hujan, demikian janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti
harta yang tak ternilai dan abadi. Ada berkat tuh yang Tuhan kasih buat kita Bapak Ibu. Lakukan bagian kita. Bahkan kalau kita lihat pernyataan Rasul Paulus kata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saya tidak bisa jalan sendiri tanpa Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Betul. Tidak bisa jalan semuanya. Karena apa? Ayat ini berlaku untuk semua, nggak cuma pendeta netok. Tidak cuma yang melayan di sini saja. Jemaat pun harus melakukan bagiannya apa? Dan minta macam-macam, bersaksilah. Ceritalah pengalaman hidupmu kepada saudaramu atau temanmu, tetanggamu, di mana saja. Masalah dia mau ke gereja sini, tidak ke gereja sini, tidak masalah. Yang penting ada buahnya, karena itu berlaku untuk setiap orang percaya. Pak, ayo nih gue gereja, udah masalah. Bagi saya semua gereja sama, cuma visi misinya Tuhan taruh di tiap gereja itu masing-masing. Makanya kalau kita lihat warnanya beda-beda. Ada gereja yang menekankan pengajaran, toh ada. Ada gereja yang senangnya bakti sosial, toh ya ada. Ada gereja yang senangnya itu hanya ya entertain, ya ada. Kita juga tidak bisa mengatakan itu salah benar, tidak. Itu karena apa? Bicara kembali apa yang Tuhan taruh di hati gembala sidangnya situ. Tapi ingat, kita punya moto ini, menuju pribadi yang sehat dan cerdas. Kenapa setiap kali selesai ibadah kita nyanyi, kan gitu? Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaanmu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai engkau datang. Ini moto yang kita Tuhan taruh di sini. Sehat jasmani rohani dan cerdas dalam hal apa? Melihat tanda zaman. Dalam hal apa? Membaca Alkitab, tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang dari luar. Oh iya, makanya saya katakan tiap gereja masing-masing punya penekanan. Yang kita lakukan adalah ini, mencapai ini. Sebetulnya masih ada bicara visi. Gitu. Misi kita adalah apa? Menjadi apa? Di 1 Timotius menjelaskan bagaimana menyatakan kesalahan, menjadi pengajar-pengajar. Tidak hanya cuma kita ngomong ngajar, tapi juga menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, ya, percaya kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan itu tidak tidur loh saudara. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita ini sendirian. Tuhan pasti sanggup memberkati hidup kita, sanggup menyembuhkan kita, sanggup memulihkan kita, sanggup menyelesaikan masalah kita. Yakin kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Dia panggil, kalau Dia pilih, ingat baik-baik, Tuhan bertanggung jawab atas pilihan. Amin. Mari kita tundukkan. Mari kita persiapkan hati kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang selama ini engkau nggak bisa melakukan, atau engkau merasa bahwa sulit untuk mengerjakan itu semuanya. Ingat baik-baik, ada Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Minta seperti tadi Pak Bu Marta bersaksi, tinggal telepon Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Doa itulah sarana untuk kita berbicara sama Tuhan. Tuhan tolonglah.
Mampukan aku Tuhan, untuk aku tetap bisa hidup sesuai dengan firman. Mampukan Tuhan ketika aku menghadapi masalah, tetap setia kepada Tuhan. Mampukan aku Tuhan ketika aku sakit, percaya Dia dokter di atas segala dokter. Amen. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kadang-kadang ketidakpercayaan, kita pakai kekuatan kita sendiri yang menjadi halangan kita untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Ini kesempatan Bapak Ibu datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Glory haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Ini saatnya kita datang. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita sempurna. Dia punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. ku serahkan Hidupku ikat dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kemuliaan buat Allah kita. Glory haleluya Yesus. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan, disadarkan. Kami mau tetap konsisten. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami akan kami kerjakan. Bukan kami mengerjakan supaya selamat, tapi kami sudah menerima keselamatan itu. Kami mau buktikan, kami mau lakukan supaya kami boleh menjadi terang, menjadi saksi di tengah bangsa-bangsa yang bengkok. Ini kami Tuhan, ini hidup kami ya. Pakai jadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Mungkin selama ini kami belum bisa, tapi kami mau mulai hari ini. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami gak bisa. Tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa. Tapi hari ini kami mau. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang sudah dimeteraikan dalam hati kami, akan terus memimpin hidup kami, memenuhi hati kami, memenuhi merubah konsep berpikir kami, sehingga perilaku kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Layakkan kami semuanya, hamba-Mu yang akan melayani, semua yang terlibat dalam pelayanan ini, untuk kami bisa menerima, mengingat betapa cinta-Mu pada kami. Engkau sudah melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup-Mu untuk kami ya Tuhan, buat kami semuanya, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mulai dan sambut perjamuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, silakan tuh bangkit berdiri. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan dengan sungguh. Terlalu
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Gloria. Oh baik ya Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Glory haleluya Yesus. Glory. Syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mati buat kami. Kau menderita buat kami ya Tuhan. Kau sudah tunjukkan cintamu kepada kami melalui pengorbanan ya Tuhan di atas kayu salib. Betapa kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bangkit menyatakan kemenangan-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi dasar kami beribadah. Jika Engkau tidak pernah bangkit, sia-sia ibadah kami. Kami percaya Engkau mati di atas kayu salib, menebus dosa kami. Engkau bangkit menyatakan kemenangan itu, dan kami bisa beribadah sampai saat ini sebagai bentuk wujud kemenangan-Mu. Rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami percaya. Kami pulang dari tempat ini. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan semuanya. Dan kami percaya Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melihat ya pengumuman ibadah kita seperti biasa. Onsite selama tidak ada pemberitahuan atau SK dari yang berwenang baik Mendagri maupun dari Kemenak, kita tetap melakukan onsite, tetapi tetap ada live streaming ya, bisa dilihat di Facebook, Instagram gitu ya, maupun di YouTube. Kalau di YouTube itu siaran tunda, jadi di Facebook ini puji Tuhan ternyata juga banyak yang lihat ya, dari Papua, dari Sumatera, ya dari Medan, dari Lampung, dari Jawa Tengah, dari Kupang, ya semuanya lihat. Yang tadi saya sampaikan, yang namanya Pak Barto Ahoren itu dari Papua Barat, dari pegunungan Arfak ya, dan beliau rupanya ya doa kita untuk menjadi kelihatannya PNS ya, eselon 2, golongan 2B. Yakin Pak Barto, percaya Tuhan mau pakai luar biasa untuk di Papua, gitu ya. Dan banyak yang lain yang kita bisa lakukan melalui pelayanan seperti ini ya. Juga Bapak Ibu, ini kita sudah mendengar di siaran televisi ya, Semeru erupsi. Ada banyak korban di situ, ada yang luka bakar. Mereka kebanjiran, tapi banjirnya itu bukan banjir air, tapi air campur lahar ya, lava gitu ya. Jadi belerang begitu. Jadi kena air itu langsung kayak melepuh gitu. Jadi ada beberapa. Nah, ini kita membuka bagi Bapak Ibu yang terbeban bisa transfer ke nomor rekening ini yang tertera, tapi dikasih keterangan Peduli Semeru ya. Kita akan ikut partisipasi melalui Gereja Betel Indonesia, BPT juga nanti melalui Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Surabaya. Untuk kita nanti lihat yang mana yang duluan. Tapi kelihatannya bisa Asosiasi Pendeta Indonesia duluan. Karena BPD dan kita akan bekerja sama dengan Tagana. Apa itu Tagana? Taruna Siaga Bencana. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pingin ya kan, saya juga mau Pak. Ya, tapi siap-siap kalau sudah mau jadi bagiannya, siap berangkat ya, ke daerah korban bencana alam. Jadi tidak boleh nolak nanti. Juga kami membuka gereja bagi yang mau melayani sebagai pendoa syafaat, ya mungkin juga yang mau melayani di pelayanan kaum muda, karena kita akan adakan rencana untuk tahun depan ibadah kaum muda hari Minggu sore jam 5 ya, jam 4 jam 5, supaya karena selama ini pelayanan kita Minggu dibantu anak-anak remaja ya, untuk kita bisa berlangsung dan mereka perlu ibadah, kasihan mereka ya, pelayanan tapi nggak ada ibadah ya. Tapi dan untuk kemungkinan kalau ada yang mau hadir dari golongan dewasa muda atau yang merasa masih berjiwa muda, saya, Pak. Nah itu saya. bisa hadir. Yang berjiwa muda boleh hadir ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama melayani Tuhan ya. Oke. Dan masih banyak yang akan kita kerjakan, ya dukung, doakan. Jadi visi misi yang ditaruh Tuhan untuk gereja ini kita bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Doakan kita bisa tetap rutin seperti dulu. 3 bulan sekali bakti sosial pengobatan gratis ya. Amen. Doakan ya supaya semuanya bisa berjalan baik. Tetap semangat. Amen. Oh ya, lupa. Bagi yang mau ngasih perpuluhan lihat di situ ada ya, diakonia. Persembahan ada di belakang atau bisa juga di nomor rekening ini juga. Ya, kalau persembahan tidak usah dikasih keterangan.
tapi cukup persembahan. Tapi kalau yang satunya lagi peduli Semeru, gitu ya, supaya nanti kita bisa pilah-pilah. Oke, mari kita bagi berdiri. Ini kami. Oke, kita nyanyikan ini dulu. Ini kami Tuhan. Bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi sehingga kami boleh beribadah sampai saat ini. Kami berdoa syafaat ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami. Dengan situasi kondisi saat ini ya Tuhan, Engkau Allah penegak kebenaran ya Tuhan, yang menyatakan segala sesuatu yang tidak baik untuk memberikan kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Pakai mulai dari pemimpin kami, Bapak Presiden, wakil semua staf menteri pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan Kau campur tangan. Berikan kekuatan, semangat, kesehatan, otoritas daripada Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil, semuanya berpihak untuk rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Jauhkan dari orang-orang jahat yang tidak merongrong, yang mengambil keuntungan dengan egoisme ya Tuhan, untuk merubah NKRI. Tuhan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, untuk tetap bisa bergabung, membangun bangsa dan negara dengan keberagaman, dengan berbagai macam, tanpa ada ego dari golongan, dari keinginan kelompok tertentu, tapi semuanya untuk rakyat Indonesia, untuk NKRI.
Pakai ya Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Untuk mereka boleh berkarya, menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pelayanannya, pekerjaannya, supaya melalui apa yang Tuhan kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan, Engkau tahu keberadaannya. Biarlah kemurahan kasih Tuhan turun atasnya, terutama damai sejahtera-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang membebat luka hati, yang memulihkan dia Tuhan, campur tangan, untuk terus bersemangat, untuk melakukan sesuatu yang baik. Selama nafas ini masih diberikan kepada kita semuanya teman, semuanya boleh melakukan sesuatu yang baik. Berdoa untuk keluarganya, anak cucunya, Tuhan Kau menjamah mereka, memberikan kekuatan kesehatan. Juga pegawai yang ada di tempat ini, di mana saja mereka berada, Tuhan Kau memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini ada hadir, maupun yang melihat live streaming, maupun partisipan semua. Biarlah kemurahan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar, dan Kau mencetak kami semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan setiap pengharapan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini Tuhan. Di Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Tuhan kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita, berkat-berkat-Mu Tuhan, terutama anugerah keselamatan, Tuhan turunkan atas mereka semuanya. Sehingga mereka boleh melihat, merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Kami sekarang juga untuk program rencana ke depan, baik untuk acara-acara selanjutnya, Tuhan Kau campur tangan, untuk kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami, untuk gereja ini boleh terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada. Sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat